Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Baik, ahibadillah, kita lanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim halaman 55. Masih melanjutkan tentang adab di dalam mencari ilmu, ya. Ini salah satu adab yang menjadi pokok di dalam sukses. Di dalam suksesnya mencari ilmu adalah tawakal kemarin, ya. Tawakal kepada Allah dan bergantung, bersandar hanya kepada Allah, tidak bersandar kepada kepentingan-kepentingan dunia. Baik. Qala al-musannif rahimahullah, fa inna man ishtaghala qalbuhu birrizqi minal quti wal kiswati qallama yatafarrahu litahsili makarimil akhlaqi wa ma'alil umuri. Sampai situ, ya. Fa inna maka sesungguhnya man orang ishtaghala yang sibuk, ya, qalbuhu hatinya, birizki dengan urusan rezeki, urusan materinya, minal quti dari bahan pokok makanannya, minal quti dari urusan makannya, al-qut, wal kiswati dan urusan pakaian. Jadi orang yang sibuk hatinya dengan urusan makan, urusan pakaian selama mencari ilmu, qallama itu sedikit, ya, sedikit sekali. Yatafarrahu fokus, ya. Yatafarrahu yang fokus hatinya, ya, kosong dari segalanya tadi itu, litahsilil makarim, untuk mendapati makarimil akhlak, ya, akhlak mulia, ya, wa ma'alil umuri dan urusan yang luhur, ya. Jadi di sini disebutkan tentang masalah salah satu faktor yang membuat gangguan belajar, ya, sehingga orang itu gagal dalam mencari ilmu adalah masalah faktor disibukkannya seseorang dengan urusan perut, ya, dan urusan penampilan, ya. Jadi dalam mencari ilmu itu jangan disibukkan dengan urusan-urusan penampilan, ya, urusan perut, ya. Kalau sibuk ngurusi penampilan itu buang-buang waktu, ya. Akhirnya tidak fokus belajar, fokusnya hanya mengejar gaya hidup, ya. Fokusnya hanya mengejar apa? Gaya hidup. Jadi nggak usah banyak gaya, ya, di dalam proses apa? Pendidikan. Ya, sederhana aja, ya. Jadi kalau urusan pakaian ya sudah seadanya saja, ya nggak usah
pakaian-pakaian yang harus mewah ya, harus ikuti tren kekinian ya, tidak perlu ya, tidak perlu. Itu menghabiskan waktu, menghabiskan biaya ya, karena banyak urusan apa, pakaian, disibukkan urusan make up ya anak-anak sekarang ya. Jadi nggak perlu harus apa, masalah pakaian itu harus misalkan hari ini serba hijau, tasnya hijau, HP-nya covernya hijau, sepatunya hijau, kaos kakinya hijau, kerudungnya hijau. Nggak usah kayak gitu. Sibuk ngabisin duit, sibuk ngabisin apa? Duit. Yang penting rapi saja penampilannya. Yang laki juga sama. Nggak usah sibuk penampilan rambutnya hari ini bengkok ke kanan atau bengkok ke kiri atau ngacak ke atas. Nggak usah kayak gitu ya. Ngabisin apa? Waktu, ngabisin duit. Yang penting rapi saja, udah pakai songkok, sisir, berangkat, bismillah ya. Gak usah lagi-lagi pakai make up segala, nggak perlu ya. Jadi ngabisin apa? Ngabisin waktu ya. Hal-hal yang nggak perlu, hanya untuk urusan apa? Gaya. Dan memang sih anak-anak sekarang itu disibukkan dengan hal itu ya. Kemarin beberapa bulan lalu itu Ustaz nguji skripsi juga di FAI itu ya, tentang gaya ya, budaya pakaian mahasiswa. Nah, gitu ya. Akhwat itu ya. Jadi pola ataupun gaya mahasiswi gitu ya, trennya di dalam berpakaian. Ternyata mayoritas ditemukan itu mengikuti gaya ini apa namanya, YouTuber atau gaya-gaya apa ya itu yang selebgram atau apa istilahnya gitu ya. Jadi banyak yang mengikuti gaya-gaya gitu. Saya tanya kenapa? Oh iya, karena salah satu faktornya pengaruh media sosial. Nah, itu. Jadi sibuk dengan mengikuti gaya-gaya, hari ini pakai kerudung ini, kerudung itu. Nggak perlu yang kayak gitu-gitu ya. Tidak perlu ngabisin duit, capek tiap hari mesen ke Shopee, mesen ke mana itu Tokopedia. Jadi nyari barang-barang atau bahan-bahan hanya untuk urusan perut, urusan pakaian. Ya, itu membuat belajar tidak apa, fokus ya, tidak fokus. Kila dikatakan da'il makarima la tarhal li bunyatiha wa qa'ud fa innaka anta ta'imu al-kasi. Da'il makarim, tinggalkanlah al-makarim kemuliaan duniawi ya. La tarhal, jangan engkau pergi, libughiyatiha, untuk mencarinya. Da'il makarim la tarhal libughiyatiha ya. Da'il makarima la tarhal libughiyatiha. Jadi tinggalkan urusan-urusan yang sifatnya ya, skala prioritas kesenangan atau kemuliaan yang sifatnya materi ya. Jadi capaian-capaian yang sifatnya makarim ya. Makarim itu posisi-posisi yang sifatnya duniawi gitu ya. Capaian-capaian yang hanya untuk urusan pakaian ya, urusan badan ya, urusan aksesoris. Nah gitu ya. Bahasa sekarang itu al-makarim ini adalah capaian-capaian aksesoris ya. Capaian-capaian aksesoris itu yang sifatnya duniawi ya. Itu tidak usah kalian jauh-jauh mencarinya ya. Tidak usah jauh-jauh mencarinya ya. Wa qa'ud, dan duduklah ya. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau at-ta'im ya. At-ta'im, orang yang makan, al-kasi, orang yang berpakaian.
Jadi tinggalkan gaya hidup yang glamor ya, gaya hidup yang berlebihan, yang itu hanya sifatnya aksesoris ya. Sifatnya apa tadi? Aksesoris. Jadi jauh-jauh dari Lampung, jauh-jauh dari Makassar ke sini hanya untuk cari aksesoris. Ya, buang waktu ya. Buang usia, buang biaya. Ya. Yang kalian jauh-jauh dari Surabaya ke Bogor ya, dari Aceh ke sini ya. Hanya untuk cari aksesoris, untuk apa? Ya, gitu. Carilah yang kalian cari adalah mutiara ilmu ya. Bukan mutiara aksesoris ya. Jelas ya? Dan kalau hanya urusan aksesoris, mending kalian duduk saja gitu ya. Ya, urusan aksesoris dunia, urusan makan, urusan pakaian ya. Tidak usah jauh-jauh seperti itu. Ya kalian duduk juga bisa makan ya, bisa berpakaian gitu ya. Jadi yang Anda kejar di dunia ini bukan perut ya, bukan urusan perut. Hidup itu bukan untuk makan ya. Hidup bukan untuk apa? Makan, tapi makan untuk hidup ya. Beda antara hidup untuk makan dengan makan untuk apa? Hidup. Kalau orang hidup untuk makan, hidupnya ya hanya urusan apa? Perut, yakulun wa yatamatta'un ya. Hanya makan, hanya senang-senang tak ya. Ya sama kayak binatang ternak kayak gitu ya. Binatang ternak itu kan ulaika kal an'am bal hum adall ya. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang hidupnya disibukkan dengan tujuan aksesoris dunia ya, hanya untuk makan, untuk senang-senang, hiburan ya. Mereka itu kal an'am ya, seperti hewan ternak ya. Hewan ternak itu kan urusannya perut saja ya. Urusan perut, urusan bawah perut ya, itu aja, aksesoris itu. Itu kayak hewan ya, hidup kayak gitu ya. Ya, bahkan lebih parah kan gitu kan. Lebih parah daripada hewan ya. Maka oleh karena itu syair ini sebagai kritikan ya, yang mengkritik dari gaya hidup kebanyakan orang-orang yang tersihir ya dengan aksesoris apa tadi dunia ya. Jadi tidak usah mengejar hal-hal atau berpikir pada hal-hal yang tidak menyebabkan ilmu bertambah ya. Jadi yang kalian pikirkan itu adalah bagaimana ilmu saya bertambah gitu ya. Bagaimana ilmu saya bertambah. Thayyib. Ya, adapun urusan pakaian, urusan makan ya udah sederhana saja, nggak usah rumit urusan perut dan urusan masalah pakaian itu nggak usah rumit ya. Yang penting rapi, sederhana ya sudah, ya nggak usah ngikutin tren ya. Qala rajulun, qala berkata rajulun seseorang li Mansur al-Hallaj ya, kepada Mansur al-Hallaj, ini tokoh sufi ya. Ausini, jadi ada seorang bertanya, ausini, wasiatkan kepadaku. Faqala, maka Mansur al-Hallaj mengatakan, hiya nafsuka. Hiya, wasiat itu adalah nafsuka ya, dirimu ya. Kenali dirimu ya. Illam tashghalha, jadi kenali dirimu, kenali hawa nafsumu ya. Illam tashghalha, in jika lam tidak tashghal sibuk ya, jika tidak menyibukkan ya ha kepadanya, jika engkau tidak menyibukkannya ya. Illam tashghalha, jika engkau tidak menyibukkannya, syaghalatska, maka menyibukkan engkau nafsuka, hawa nafsumu, dirimu ya. Jadi wasiatnya Al-Hallaj di sini, Mansur Al-Hallaj itu ya, kamu harus menyibukkan hawa nafsumu ya, menyibukkan dirimu ya. Jadi sibukkan hawa nafsumu itu ya, keinginanmu itu
kendalikan ya. Dirimu yang harus menyibukkan, dalam arti kendalikan ya. Jadi kalau hawa nafsu itu tidak dikendalikan ya, jika kamu nggak mampu mengendalikannya, keinginanmu kalau tidak engkau kendalikan, syaghalatska nafsuka, maka keinginan hawa nafsumu itu yang mengendalikanmu ya, gitu kan. Jadi manusia itu ya, konsep nafs ya, konsep dirinya itu teorinya seperti ini ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengendalikan syahwat kita, ya kan, tidak bisa mengendalikan keinginan, maka keinginan itu yang memperbudak diri kita ya. Jadi kebanyakan manusia itu diperbudak oleh apa? Keinginan syahwatnya. Jadi syahwatnya yang jadi raja, itu bahaya ya. Jadi itu tidak mengenal diri. Mengenal diri itu apa? Ya, mengenal diri itu artinya kalau kita bisa mengendalikan keinginan ya. Karena keinginan manusia itu tidak ada batasnya ya. Manusia itu dibatasi oleh usia 60-70 tahun, tapi keinginannya itu tanpa batas. Seakan-akan 1000 tahun, 2000 tahun gitu kan keinginan. Ya, keinginan tidak ada batas itu harus dikendalikan supaya terbatas keinginan itu ya. Makanya Nabi mengatakan al-qayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, keinginannya ya, sehingga dia fokus untuk beramal, menyiapkan bekal untuk hari esok ya. Jelas ya? Jadi dalam proses pendidikan itu ya, kita harus selamatkan diri kita dari gangguan-gangguan belajar ya. Nah, gangguan-gangguan belajar itu tadi apa? Salah satunya apa? Banyak apa? Keinginan ya. Jadi banyak keinginan. Jadi keinginan-keinginan yang tidak jelas ya, itu harus diapakan? Dikendalikan. Orang punya keinginan ya. Kuliah ya, banyak keinginan. Kepengin ini, kepengin itu ya. Banyak keinginan. Manusia itu punya syahwat ya. Punya apa tadi? Syahwat ya. Zaman sekarang kok masa sih nggak punya pacar Ustaz? Nah, ketinggalan zaman dong. Nah, itu keinginan sesat itu ya. Bahkan dibuat-buat istilahnya di media sosial, pacaran yang syar'i Ustaz. Pacaran kok syar'i gimana lah? Kan yang penting nggak bersentuhan. Ya nggak bersentuhan tapi tiap hari miskolan itu ngapain ya? Tiap hari video call itu ngapain ya? Kan pacarannya jarak jauh, nggak menyentuh. Nah ini namanya dikendalikan oleh apa? Syubhat dan syahwat. Nah itu akhirnya nggak pernah belajar ya, disuruh belajar malah mojok miskolan, miskol atau video call ya. Ya sekarang gimana cara mengendalikannya? Ya mengendalikan diri kalian ya. Ya mengendalikan diri kalian sendiri. Oh janganlah, bahaya ini ya. Jadi sibuk dengan hal-hal seperti itu akhirnya kontraproduktif ya, nggak produktif ya. Hanya sibuk. Makanya ada penelitian ya, ya. Produktif mana mahasiswa yang sibuk berpacaran dengan yang nggak punya pacar? Itu produktif yang nggak punya pacar ya. Yang punya pacar itu ya disibukkan dengan hal-hal itu tadi ya, hal-hal yang nggak bermanfaat dan ya banyak ditipu lah ya, apalagi perempuan banyak ditipu laki-laki ya. Tiap hari mengkonsumsi ya bualan-bualan palsu. Jadi setiap hari itu makan sampah. Makan apa? Sampah, janji-janji palsu ya, pujian-pujian palsu dan seterusnya ya. Jadi kendalikan keinginannya. Jadi intinya kendalikan apa? Keinginan. Kalau bisa mengendalikan keinginan, maka akal sehatnya akan muncul ya, produktif dia ya. Fayambagi, maka hendaklah likulli ahadin, bagi setiap orang ya, an yashghala, untuk sibuk ya, menyibukkan nafsu dirinya, bi a'malil khair, dengan amal-amal kebajikan, amal-amal kebaikan ya. Jadi supaya produktif ya,
supaya maksimal potensi yang dimiliki, maka perbanyak amal ya. Karena iman itu ya ikhwah ya, iman itu bertambah kalau dipupuk dengan amal ya. Semakin banyak amal berarti semakin bertambah apa? Keimanan ya. Makanya sibukkan ya diri kita dengan kebaikan ya. Ya, kemarin kan sudah kita jelaskan ya. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan orang itu terganggu belajarnya kan, selain terganggu mentalnya juga terganggu waktunya. Al-fatrah kemarin ya. Orang yang fatrah, yang vakum, tidak mengerjakan apa-apa, yang tidak punya program, ya nganggur, itu menyebabkan malas. Menyebabkan apa? Malas. Makanya kalau sudah malas, dia tidak akan beraktivitas. Maka sibukkan gitu ya. Misalkan kalian sekarang udah semester 3 atau baru semester 2, nggak apa-apa, sejak sekarang itu rencanakan nanti saya nulis skripsi apa gitu. Jangan kemudian nanti aja dah, skripsi itu kan nanti di semester 7. Nah, jangan bilang seperti itu ya. Belum tentu nanti semester 7 masih ada semangat gitu. Kadang udah semester 7 karena banyak libur, sudah nggak ada kuliah ya, hanya sekedar tinggal KKN, tinggal praktek ngajar, praktek di pengadilan atau praktek di lembaga ini, lembaga itu, akhirnya apa? Muncul sifat malas ya. Jadi untuk memulai lagi itu berat gitu ya. Ya. Sama nanti kalau udah S2 atau S3 itu kadang kalau udah selesai kuliah kajian teorinya ya tinggal nulis tesis atau disertasi. Ketika itu diakhirkan itu tambah males itu. Makanya mumpung masih semangat ya di semester 2, semester 3 itu biasa merencanakan, oh ya saya jurusan ini ya, jurusan tafsir misalkan, saya mau mengkaji kajian tematik apa misalkan. Oh saya jurusan ekonomi, saya jurusan pendidikan. Banyak itu baca gitu, direncanakan sejak sekarang. Kalian nggak akan bisa nulis skripsi sebelum baca 30 skripsi gitu. Nggak akan menemukan judul baru sebelum baca misalkan 40 jurnal atau 30 judul skripsi. Jadi supaya ada apa, gambaran, oh ternyata nulis skripsi itu begini caranya, masuk ke perpustakaan, baca semua itu skripsi, terusnya skripsi yang satu jurusan dengan kalian. Oh saya sudah membaca 100 skripsi, walaupun judulnya 2, nggak apa-apa, amin. Pertama baca dulu judulnya, oh nanti tertarik, minimal baca abstraknya gitu, atau baca komponen halamannya seperti ini, atau bahkan hanya sekedar baca pengantarnya saja, nggak apa-apa. Baca, oh nanti ada ide gagasan, kalau begitu saya nulis ini ya, saya tertarik dengan ini. Jadi sibukkan dengan kebaikan ya, sibukkan dengan apa? Kebaikan. Jangan banyak nganggur ya. Jangan banyak nganggur, jangan banyak rebahan ya. Jangan banyak rebahan. Itu nanti ototnya cepat tua ya. Cepat tua. Jadi otot itu kalau dipakai rebahan terus ya, enggak digerakkan, itu jadinya menua dini. Ya, penuaan dini ya. Artinya kemalasan sejak dini itu bahaya. Jadi kalau nggak disibukkan dengan kebaikan, ya, maka disibukkan dengan keburukan otomatis gitu. Hatta sehingga la tasghila, ya, tidak menyibukkan nafsuhu, hawa nafsu dirinya, ya, nafsu dirinya, bihawaha dengan hawa nafsunya. Jadi sibukkan dirimu dengan kebaikan supaya kamu tidak disibukkan dengan keburukan. Karena manusia itu antara keburukan dan kebaikan. Jadi kalau nggak disibukkan kebaikan ya pasti disibukkan keburukan. Kalau disibukkan keburukan ya pasti juga terhalang dari kebaikan, begitu. Teorinya begitu. Wala yahtamu al-akil, wala yahtamu, dan tidak memperhatikan ya, tidak menjadikan skala prioritas ya, al-aqilu, orang yang berakal sehat, li amrid dunya, untuk urusan dunia. Jadi orang yang cerdas itu skala prioritasnya itu bukan untuk tujuan materi duniawi ya. Boleh dia mendapat dunia tapi
bukan untuk menjadi tujuan. Urusan dunia itu dicari, diambil hanya untuk sarana, ya. Untuk apa? Sarana ibadah. Bukan untuk aksesoris, ya, bukan untuk aksesoris tadi. Bukan untuk gaya hidup atau flexing tadi, ya. Li'annal hamma, sesungguhnya kegalauan, wal huzna, dan kesedihan, la yaruddu, tidak bisa menolak al musibata, musibah. Jadi enggak usah sedih, enggak usah galau, enggak usah madesu, ya, masa depan suram, ya. Enggak usah stres, enggak usah depresi, ya, karena stres, depresi, sedih dan galau itu enggak bisa menolak musibah, ya. Ya, musibahmu enggak hilang gara-gara kamu sedih ataupun gara-gara stres tadi. Malah justru stres dan sedih itu malah menambah kekacauan, ya. Jadi orang belajar itu harus bahagia, harus happy, ya. Harus enjoy, ya, belajar itu, ya. Dinikmati gitu, ya. Ya, jangan banyak pikiran kosong. Kadang orang diuji, ya. Orang belajar itu pasti diuji, ya, kuliah. Ya Allah, baru semester 4 kok ayah meninggal, bapaknya meninggal. Kan banyak kan kasus kayak gitu, ya. Ayahnya meninggal atau ibunya meninggal. Jadi sedih memang, iya, tapi jangan kemudian berlarut-larut, ya. Oh ya Allah, baru kuliah, baru semester 5, udah tinggal berapa semester lagi selesai, ya. Kok malah kena musibah, ya, misalkan terjadi kecelakaan misalkan, atau apalah gitu, ya. Boleh sedih tapi sementara, ya, tapi jangan kemudian dipelihara kesedihan itu, jangan ternak itu kesedihan, ya. Karena kesedihan itu nggak bisa mengobati musibah, ya. Malah justru malah memperparah musibah. Jadi urusan dunia yang sudah, ya, dianggap ringan saja gitu, jangan dijadikan beban. Wala yanfa'u, dan tidak ada manfaat, bal yadurru, bahkan madarat, ya, al-qalba, pada hati. Jadi malah justru kesedihan, kegalauan yang berlarut-larut itu malah merusak hati, ya. Jadi beban mental, jadinya stres itu, ya. Dulu ada mahasiswa udah semester 8 di sini, bacanya bagus itu, Ustaz habis ngimamin, ya, tiba-tiba dia jadi imam di belakang situ, ya. Imam, ya. Jamaahnya ada dosen, ada banyak lah, ya. Jadi imam yang masuk ikut imam dia, ya, dia yang imamin. Bacanya bagus. Allahu Akbar gitu, ya, ruku. Habis ruku itu baru rakaat pertama, sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadaduh. Baru rakaat pertama kok malah kunut gitu, kan. Padahal sholat maghrib. Akhirnya pada bubar, tuh dosen pada bubar, mahasiswa bubar, padahal banyak jamaahnya. Akhirnya gaduh, habis maghrib itu gaduh. Saya panggil bocah itu, ya. Kamu mahasiswa apa? Kata saya. Oh, saya mahasiswa ini, Ustaz. Semester berapa? Semester 8. Ya, bacanya bagus, kamu tadi kok malah kunut di rakaat pertama. Ini sholat maghrib, bukan sholat subuh. Kalau kunut nazilah pun nanti di rakaat terakhir. Oh iya, ya Ustaz, ya. Jadi baru sadar. Ternyata pikirannya itu kacau, stres. Ceritanya itu dia stres. Karena saya lihat, tak kira itu rajin, karena tiap malam itu dia itu nginep di masjid gitu, kan, nggak pulang-pulang. Ternyata dia stres. Kenapa stres? Iya Ustaz, kemarin mau ngelamar tapi ditolak. Lamaran ditolak, stres ini. Ya Allah. Jadi akhirnya kakaknya juga nyari-nyari sampai ke sini. Ternyata dia tuh stres. Ya, stres di semester 8 itu. Ternyata pikirannya kemana-mana tadi, ya. Apa tadi? Ngelamar ditolak, jadi stres. Lo ngapain? Kalau ngelamar ditolak, ngelamar lagi gitu. Ditolak lagi, ngelamar lagi. Satu baru sekali ngelamar ditolak, itu biasa aja tuh, saya bilang. Jadi diambil kesedihannya itu
dipikirkan terus, akhirnya jadi stres, nggak jadi sidang skripsi akhirnya, ya karena stres, akhirnya dipulangkan ke keluarganya, ya. Jadi urusan dunia, ya, jadi urusan hal-hal yang seperti itu jangan diternak, ya, stresnya itu jangan dipelihara, ya udah biasa aja gitu, ya. Jadi jangan dianggap terlalu menjadi beban. Itu akan membuat madorot, bahaya terhadap mental. Jadi mentalnya nanti kena mental ya. Jadi stres itu. Wal akla, dan juga akalnya kena. Jadi kalau kesedihan yang dipelihara tadi, kesedihan yang diratapi itu, akal sehatnya juga nggak berfungsi. Wal badana, dan badan, ya. Jadi akhirnya secara fisik juga lemah, jadinya sakit, ya. Secara mental akhirnya depresi, ya. Itu kalau kesedihan terlalu diratapi, ya. Ya berarti nggak boleh sedih, Ustaz. Ya manusia ya ada sedihnya, tapi jangan berlebih-lebihan. Makanya kan kalau orang misalkan ditinggal mati keluarganya, itu kan ada waktu takziah, ya 3 hari, ya. 3 hari itu memang masa-masa kritis, ya, berat itu. Ya memang biasa, ya, tapi jangan kemudian berlarut-larut sampai meratap gitu, ya. Jangan, ya. Jadi kalau sedih itu banyaklah doa, ya. Doanya Nabi Yunus, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu baca itu banyak baca 10 kali, 20 kali, 40 kali. Penting banyak dibaca gitu. Itu sekali kalian baca, agak ringan bebannya. 2 kali lebih ringan, 3 kali semakin ringan, 4 kali dan seterusnya. Semakin diulang-ulang doa itu semakin hilang, ya, kesedihan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ayo bareng-bareng. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kita kembali pada Allah, ya. Wahai ya Allah, ya Karim. Nah, hati kita itu sandarkan begitu. La ilaha illa anta, tiada ilah yang hak, tiada sembahan yang hak, tiada Tuhan yang hak, ya, yang disembah kecuali Engkau, ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci Engkau, ya Allah. Ini sesungguhnya aku, kuntu adalah aku, minadh dhalimin, termasuk orang yang zalim. Kezaliman ini, kekurangan ini ampunkan, ya Allah. Jadi iktiraf, ya, penyadaran diri, pasrah diri kita kembali kepada Allah atas segala musibah, atas segala kekurangan. Adakah musibah yang lebih berat daripada musibah Nabi Yunus, ya? Nabi Yunus itu dibully kaumnya sehingga sakit hati. Akhirnya Nabi Yunus itu pergi nyebrang lautan. Nah, di laut itu di atas perahu perahunya oleng, ya. Akhirnya karena kebanyakan muatan, ya, muatannya itu, ya harus ada yang dibuang ini. Diundi, ternyata yang muncul namanya Nabi Yunus. Apes ini lagi diundi nama Nabi Yunus, buang akhirnya Nabi Yunus, diceburin ke lautan. Bayangkan, ya, udah sedih dibully, kepengen nyebrang gitu, ya, kepengen pindah ke satu daerah, malah diceburin ke laut. Sedih kan itu, ya. Belum nyampe tujuan, udah diceburin ke laut, dimakan ikan paus, ya, masuk ke perut ikan. Ya, orang masuk perut ikan itu kan nggak bisa nafas, gelap gitu kan. Udah itu kan gelap di atas gelap, di atas perut ikan gelap, di dalamnya gelap. Kemudian di gelapnya lautan, di gelapnya malam, ya nggak ada pertolongan, ya, tempat merintih kecuali kembali kepada Allah. Makanya doa Nabi Yunus ini kemudian populer, ya, dipopulerkan dalam Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya. Ya, makanya Nabi Yunus kemudian ditolong oleh Allah. Makanya doa itu kemudian menjadi doa untuk kita semua, ya, doa untuk kita semua di saat sedih, ya. Jelas, ya, baca doa itu, ya, kalau sedih kalian, ya. Kalau sedih kalian mainan game itu nggak akan hilang sedihnya, tambah stres itu, ya. Sedih kemudian ke tempat hiburan pun itu nggak akan selesai, ya, kesedihan itu. Ya.
Karena bisa menghilangkan kesedihan itu hanya Allah itu ya. Makanya baca doa tadi ya. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya, jadi sebab kesedihan tadi, orang itu bisa rusak mentalnya dan juga rusak apa tadi? Badannya ya. Bisa sakit-sakitan gitu ya. Makanya jangan terlalu banyak dipikirin ya. Urusan-urusan dunia itu dianggap ringan aja ya. Tayyib. Wala yanfa'u bal yadurru al-qalba wal aqla wal badana wa yukhillu bi a'malil khair. Jadi pikiran-pikiran stres tadi itu selain merusak hati, akal dan badan, wa yukhillu dan juga mengosongkan bi a'malil khair dari amal kebaikan. Jadi kontraproduktif ya. Jadi karena pikirannya stres sehingga dia tidak bisa banyak amal, kosong amalnya ya. Wa yahtamu li amril akhirah dan memperhatikan dari urusan akhirat. Jadi hendaklah tadi tidak banyak stres sehingga dia fokus beramal dan memperhatikan apa? Akhirat ya, dan memperhatikan apa? Akhirat. Jelas ya? Li'annahu karena memperhatikan urusan akhirat tadi itu yanfa'u, itu bermanfaat. Wa amma qauluhu alaihi salatu wassalam, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minadz dzunubi dzunuban, inna sesungguhnya minadz dzunubi termasuk dosa-dosa. Jadi di antara dosa-dosa itu dzunuban ada satu dosa ya, la yukaffiruha, la yukaffiru yang tidak bisa menghapusnya illa kecuali hamul ma'isyah, beban ya, memikirkan ma'isyah ya, mencari urusan rezeki ya, ma'isyah. Fal muradu maka yang dimaksud minhu darinya qadru hammin, yaitu sekedar kesedihan, la yukhillu yang tidak mengosongkan bi amalil khair dari amal kebaikan, wala yashghalu dan tidak menyibukkan al-qalba hati ya, syughlan dengan kesibukan, yukhillu yang bisa merusak ya, kesibukan hati yang bisa merusak atau bisa mengosongkan hati tadi ya, bi ihdharil qalbi dengan menghadirkan hati fi sholati di dalam salat ya. Jadi yang dimaksud hadis, memang ada hadis sih, hadis yang menyatakan bahwa kan itu ada satu dosa Ustadz ya, yang dosa itu tidak bisa hilang dengan amalan apapun kecuali dengan kesedihan ya. Memang ada ya, kesedihan yang bisa menghilangkan dosa, iya ada, tapi bukan kesedihan stres ya. Kesedihan yang itu ya, dia memikirkan urusan rezeki ya, urusan ma'isyah ya, untuk keluarganya, urusan bekal untuk pendidikannya. Iya, kadang orang itu sedih, gimana caranya ya, sekarang ini kerjaan lagi sulit, kemudian pajak naik 12% ya, kemudian keadaan zaman yang disrupsi seperti ini ya, jadi pikiran ya dagang nggak laku-laku misalkan ya. Nah, ini kadang orang sedih itu ya. Nah, sedih ya yang diniatkan untuk fisabilillah ya, sedih fisabilillah ya, kemudian dikembalikan kepada Allah kesedihannya itu. Nah, itu berpahala. Sedih yang seperti itu bisa menghapus apa? Dosa. Tapi kalau sedihnya adalah sedih yang sifatnya stres, depresi tadi ya, memikirkan hal-hal yang
sebenarnya tidak perlu dipikirkan gitu. Gayanya itu aku nggak bisa hidup tanpa dirimu lah. Jadi seakan-akan dirimu itu kayak Tuhan. Nah ini bahaya kayak gitu, itu musyrik kayak gitu ya. Jadi hidup tanpamu tiada arti. Gayanya anak-anak sekarang itu kan bikin pantun, bikin kata-kata mutiara. Padahal itu bikinnya stres ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu malah dosa. Malah apa? Dosa. Kontraproduktif, ya, nggak produktif. Tapi kalau sedihnya tadi memang sedih di jalan Allah ya, sedih ya Allah ya Karim ya. Ini mikirin mau UTS, belum bisa bayar, gimana caranya? Mikirin kayak gitu, cari solusi. Sedih yang solutif ya itu berpahala ya. Tapi kalau sedih yang stres tadi, sedih yang stres, mikirin hal-hal yang nggak bermanfaat, nah itu malah dosa ya, malah apa? Jadi sedih ada dua ya, sedih yang berpahala dengan sedih yang mengundang apa? Dosa. Jelas ya, karena kesedihan itu memang ya salah satu apa ya, bawaan manusia gitu. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia dalam keadaan berat. Nah di tengah berat itulah kadang manusia itu ya banyak ujian, banyak tantangan, ya capek, yes. Ya hiduplah itu di dunia ya, karena bukan surga ya, dunia bukanlah surga ya, karena memang banyak ujian ya, kadang yang sedih, tapi sedihnya itu hendaklah dibingkai fisabilillah ya, sehingga sedihnya itu mendapatkan pahala dari Allah. Taib. Fa inna dzalikal qadra. Jadi sedih jangan sampai melalaikan dari sholat, dari zikir dan seterusnya. Fa inna dzalikal qadra, karena sesungguhnya kadar yang demikian minal hammi, dari kesedihan tadi, wal qasdi, dan maksud tujuan ya, itu min a'malil akhirah, itu termasuk dari amalan akhirat ya. Jadi kalau sedihnya tadi diniatkan fisabilillah ya, berjuang di jalan Allah ya, ada keringat, ya ada tangis, ada tawa, ya itulah romantika kehidupan ya. Tapi kalau roda berputar tadi diniatkan untuk mencari ridha Allah ya, untuk amal akhirat ya kan, nah itu berbuah manis, berupa pahala, berupa kebahagiaan hatinya ya. Jadi jangan sedih-sedih yang tidak produktif tadi ya. Makanya kalian kalau pagi petang baca doa anti kesedihan, doa anti galau. Doa apa? Anti galau apa tadi? Selain doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, ada doa lagi apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Itu doa namanya doa apa? Pagi dan petang baca itu. Itu doa anti galau. Kalian akan dikasih solusi. Abi Umamah Al-Bahili rahimahullah ya, satu ketika itu murung ya. Loh sahabat kok murung? Iya, nah sahabat juga manusia, bukan robot ya. Manusia kayak kalian juga, yang sedih juga. Dia murung di masjid ini Abu Umamah. Ya Aba Umamah, ma ajlasaka fil masjid fi ghairi waqti shalah. Ditanya Nabi, Abu Umamah kamu ngapain ya? Tumben ya, di masjid ini kan bukan waktu salat ya. Yang lainnya udah pada kerja ke pasar, lainnya sibuk ini, malah murung di masjid. Kamu ada apa? Ya, maka Abu Umamah mengatakan, ya Rasulullah lagi sedih ya Rasulullah, mikirin utang, tumpukan utang, lagi utang banyak. Nah, afala adulluka ala kalimatin idza qulta ya. Apa kamu mau tak ajari satu kalimat, satu doa, kamu kalau itu baca ya, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan sedihmu ya, dan membayar utang-utangmu ya. Qultu bala, aku mau ya Rasulullah, ajari doa itu. Akhirnya diajari tadi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ham. Al-ham itu ya,
ma fil mustaqbal, apa yang akan terjadi, kesedihan hari esok, kesedihan masa depan. Ya. Jadi orang itu kadang punya kesedihan masa depan. Wah, ini udah sarjana kok masih nganggur, gimana ceritanya? Misalkan kok nanti gimana ya pekerjaannya, nanti gimana ya jodohnya, nanti gimana ya rumah tangganya, nanti punya mobil atau enggak, atau sepeda ontel misalkan. Jadi pikiran-pikiran masa depan itu, orang melayang-layang kadang sedih kayak gitu ya, itu kadang pikirannya kayak gitu ya. Itu namanya ham. Namanya apa? Ham. Ya kadang orang itu juga punya masa lalu, itu namanya hazan. Namanya apa? Hazan. Jadi dengan doa ini kalian diselamatkan dari kesedihan masa datang dan kesedihan masa lalu. Kesedihan masa lalu, ya Yusro ya, punya sedih masa lalu kan, kelingan mantan. Wah, ingat mantannya, kenapa ya udah nggak jadi nikah, ya Allah ya Karim ya, gagal lagi, gagal maning misalnya. Itu kayak kesedihan masa lalu ya. Kesedihan masa lalu, punya masa lalu suram, ya Allah dulu kok pernah begini ya. Dulu kenapa saya kelakuannya jadi anak jalanan ya. Sedih itu, ingat-ingat masa-masa yang lalu kayak gitu ya. Jadi memori-memori waktu SMA, waktu SMP ya, waktu kecil diputar kembali ya. Itu kesedihan yang gak bermanfaat, namanya hazan. Namanya apa? Hazan. Nah, dengan doa ini dihilangkan kesedihan masa lalu dan kesedihan hari ini dan kesedihan hari apa? Esok. Baca doa itu ya. Ya. Manusia itu tidaklah terlepas dari satu kesedihan kecuali akan dihadapkan dengan kesedihan baru, itu begitu ya. Ya, jangankan kalian yang tinggal di gubuk ya, orang yang tinggal di istana itu loh kadang sedih gitu, paham? Ya. Jangankan yang nggak ada makanan, orang yang banyak makanan, yang suka mukbang itu, makanan saember dimakan semua, itu masih sedih ya, karena perut itu tidak bisa membuat longgar hati, tidak ya. Perut yang longgar belum tentu longgar hatinya, tidak ya. Jelas ya. Jadi berlindunglah dari kesedihan tadi, karena itu menyibukkan, termasuk gangguan mental yang menghalangi orang belajar. Dikit lagi sampai mana tadi? Wala budda li talibil ilmi min taqlilil alaik. Wala budda, dan wajib, hendaklah tidak berhenti ya. Li talibil ilmi, bagi pencari ilmu, min taqlilil alaik, min dari taklili, menyedikitkan ya, meminimalisir ya, al alaik, ketergantungan ad-dunyawiyah, yang sifatnya duniawi, materi ya. Jadi sekali lagi, yang membuat sedih itu urusan dunia ya, urusan dunia ya. Pokoknya urusan dunia ini bikin sedih orang itu ya. Jadi jangan banyak bergantung dengan apa? Dunia. Itu bikin orang putus asa ya. Ya. Jadi jangan mengenang kesedihan ya. Kadang udah sedih malah dengerin lagu-lagu sedih, oh tambah sedih ya, gitu kan anak-anak itu ya. Ya kalau lagi sedih ya zikir ya, malah dengerin lagu-lagu nostalgia, malah tambah sedih ya. Jadi malah tambah ada ketergantungan duniawi ya. Jadi sedikitkan, minimalkan ya, meminimalisir ketergantungan hati terhadap dunia ya. Biqadril wus'i ya, dengan kadar kemampuan ya. Jadi semampu mungkin, maksudnya itu biqadril wus'i, itu maksudnya semampu mungkin ya, untuk meminimalisir ketergantungan, kecanduan terhadap dunia. Jelas ya? Jadi nanti hati kalian semakin bahagia. Jadi semakin kita melepas ketergantungan, kecintaan terhadap dunia, itu semakin bahagia. Semakin apa? Bahagia. Walihada, dan dengan ini ikhtaru mereka para pencari ilmu kebanyakan al-ghurbah. Al-ghurbah itu untuk menyendiri ya, mengasingkan diri supaya fokus ya.
Jadi supaya tidak disibukkan dengan gangguan ya lingkungan, maka dalam mencari ilmu itu supaya fokus ya terkadang menyendiri ya. Menyendiri itu dalam arti ketika dia disibukkan dengan banyaknya warna-warni pemandangan, warna-warni godaan ya, dia diam dulu atau dia menyendiri. Menyendiri itu hatinya dikosongkan ya. Ya, bukan berarti harus menyendiri di tengah lautan ya, kalau dimakan ikan nanti ya, atau menyendiri di atas gunung ya, enggak gitu. Atau semedi di hutan ya, enggak. Ya maksudnya menyendiri dalam keramaian itu artinya ya kita jadi manusia itu realistis gitu ya, menghadapi tantangan hidup. Ya rame, kalian hidup di tengah kampus, di tengah kota seperti ini ya pasti rame dan banyak godaan. Tetapi yang dimaksud menyendiri itu artinya hati kalian tidak tergoda gitu ya. Artinya kalian mensterilkan hati itu ya, supaya hati itu fokus ya. Jadi jangan hati itu diramaikan dengan apa tadi itu, godaan-godaan yang datang menggoda, jelas ya. Jadi jangan disibukkan hal itu. Dulu ada santri juga sama ya. Santri, Ustaz perhatikan ketika Ustaz masih tinggal di Budi Agung situ. Di situ itu ada wartegnya Mak Koya, tahu kan? Pasti yang tinggal di Rusun atau di Budi Agung lewat satu warteg legend ya, warteg Mak Koya. Sekarang jadi bagus ya, sukses itu Mak Koya itu ya. Itu Ustaz lihat santri ini kok rajin sekali ke warteg ini gitu ya. Santri rajin. Suatu ketika ketemu saya gitu kan. Kalau ketemu saya dia ngumpet gitu, pura-pura nggak tahu gitu. Rajin amat, tapi saya tahu dia. Akhirnya saya tanya, ini kok malah kamu jarang ngaji, tapi kalau disuruh ke warteg Mak Koya itu kok rajin. Saya tanya. Ternyata dia itu jatuh cinta sama pelayan itu loh, yang mbak-mbak yang jualin di warteg Mak Koya. La ilaha illallah, pantesan kamu rajin di situ, saya bilang. Akhirnya Ustaz sidang ya. Jadi disibukkan dengan tadi pikiran dengan Mak Koyah itu tadi, pembantunya itu ya. Jadi akhirnya nggak banyak belajar ya, banyak absen gitu, hanya gara-gara sibuk dengan siapa tadi ya, pegawainya Mak Koyah ya, kontraproduktif akhirnya. Besoknya lagi nggak berani lagi dia. Jelas ya, itu contoh sederhana ya, contoh sederhana. Jadi akhirnya orang itu nggak produktif itu gara-gara tadi disibukkan dengan hal-hal yang sebenarnya belum waktunya, atau sebenarnya itu jadi gangguan ya. Ya, makanya jangan tergesa-gesa ya. Man ta'ajjala ya, siapa yang tergesa-gesa qabla awani, sebelum waktunya, hurrima bifirmani. Ini kaidah ini. Siapa yang tergesa-gesa sebelum waktunya, dia terhalang oleh tujuannya ya. Jadi terhalang dari tujuannya ya. Itu kaidah syariah ya. Jadi orang itu kalau tergesa-gesa belum waktunya, malah justru dia terhalang dari tujuan asalnya. Contohnya itu ya, dalam syariat itu orang kepengen dapat warisan, bapaknya dibunuh duluan supaya cepat dapat warisan, malah justru dia nggak dapat warisan. Jadi pembunuh itu nggak dapat warisan, justru gitu. Sama kayak tadi, ya, orang tertarik dengan lawan jenis, ya, kan harusnya kan menikah, gitu kan kalau syariat kita. Tapi nah dia buru-buru pacaran dulu, akhirnya hamil, akhirnya terjadi sesuatu. Nah, sudah hamil, lakinya kabur, nggak tanggung jawab, akhirnya bentrok. Karena bentrok dibunuh dia. Kan banyak kasus kayak gitu, betul nggak? Terhalang dari pernikahan malah justru. Ya. Kalau toh akhirnya putus, dia ganti lagi, dapat pasangan baru, itu nanti akan jadi belenggu dalam keluarga. Oh mantan, ada mantan dulu. Nah itu kan jadi nggak bahagia keluarganya kan? Itu namanya terhalang karena tergesa-gesa belum pada waktunya ya, disibukkan pikirannya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.